apa kelompok taninya bagaimana, kemudian gapotannya bagaimana, posdukdesnya bagaimana dan seterusnya, termasuk posdukdes, termasuk gapotan tadi udah ya. Jadi kira-kira pelaksanaannya seperti apa Pak? Dihadapkan ke lapangan sering penyuluhan. Ada lagi sekolah lapang waktu itu, saya berpisah. Banyak hal dari pertanian. Banyak akhirnya yang kelompok tani di Selayo ini banyak. Tapi ada yang pertama kita bentuk namanya bentukan dari pertanian itu Farid Jaya Lestari. Itu aktif sampai sekarang. Dia sudah punya gudang, dia sudah bisa menjual pupuk, dia sudah menjual prodi. PPL ada satu di situ, Wali Negari ada situ. Kebetulan saya kasih kesera membidangi di pertanian. Saya juga ada di situ. Jadi memang tiap kegiatan dimasukkan ke kelompok itu. Ada PPL-nya misalnya. Ada, selalu ada PPL. Iya, ada PPL-nya. Semangat bertani sehingga menghasilkan produksi yang tinggi. Iya. Ini memang pimpinan Pak Wali Negari dan kami menyetujui dan semua kelompok penyuluh dan KJF sama-sama membangun, menyampaikan kepada kelompok tani supaya semangat untuk tani. Penyuluhan ini tidak hanya fokus di budidaya, tidak hanya fokus di teknis Pak, tapi bagaimana mereka diarahkan kemudian menuju ke bisnis. Jadi yang tadi Bapak ceritakan ada aset ratusan juta ya Pak ya? Tapi kan memang konteksnya, memang mereka diarahkan ke bisnis. Bagaimana sektor budidaya mereka sudah ada peningkatan komoditi, produksi, mereka juga kita arahkan ke ekonomi, skala ekonomi, bisnisnya better. Jadi sudah mulai dirintis di kelompok tani, meningkat setiap kelasnya ya Rina ya. Nanti ada pemula, ada lanjut, ada madya, ada utama. Itu yang diperhatikan memang bagaimana penggalangan modal mereka. Jadi dari anggota, dari sisa hasil usaha, dari lembaga keuangan, nanti ini bagian dari fungsi yang kita pantau dalam tanda kutip ya. Bagaimana agar mereka meningkat secara proses bisnis. Yang ketiga, harapan kita, mereka akhirnya terasa dampak langsung meningkat pendapatannya Pak. Jadi better living namanya. Jadi ini memang kunci yang paling punya pengaruh besar terhadap kehidupan mereka, sejauh mana penyuluhan usaha tani meningkat pendapatan rumah tangga. Penyuluhan yang sudah sekian lama, dukungan fasilitasi negara pusat, daerah, masuk nagari, sudahkah menjangkau ke pendapatan mereka yang memang diharapkan naik Pak? Jadi meningkat gitu lah pendapatannya. Dan yang terakhir Pak, memang kita berharap mereka ini juga secara community semakin baik, komunitas dari kelompok tani, naik ke gapoktan, naik ke kelembagaan ekonomi. Termasuk mereka bisa mengorganisir pos lunak yang tadi Pak Ridwan sebut. Inilah akan sangat membantu Nagari untuk mengontrol lembaga petaninya, lembaga ekonominya Bu. Dan itu menjadi satu pintunya informasi ke Pak Wali. Di samping penyuluh, ini kan penyuluh secara perintah ada. Nanti rekan-rekan petani melalui pos lunaknya dengan TPS ini itu mitra dekat dengan Pak Wali, sehingga satu pintunya Pak. Ini ibaratnya ini proposal kita ini kan banyak Pak. Itu kan kalau nggak dikendalikan akhirnya dampaknya dia mereka main sendiri-sendiri kelompok tani kita. Yang kelompok tani bantuan tadi Pak ya. Itu susah Bu. Akhirnya macam-macam terjadi. Nah ini mungkin salah satu sih. Jadi mungkin dalam hal ini kita ingin minta informasi melalui Pasek dan Ibu sejauh mana dari Nagari punya dalam tanda kutip Bu, kita emang bicaranya SDM sih Bu. Bagaimana kita mencoba masuk untuk meningkatkan kapasitas teknis supaya pertaniannya naik Bu. Ini teknologi pemilihan komoditi unggulan. Kemudian ekonomi, ini kapasitas petani kan cenderung umumnya mereka hanya bersawah beladang Pak. Belum diarahkan mereka untuk menjadi pemain bisnis. Sama itu. Tapi itu tipenya. Jadi mudah-mudahan nanti BIMTEK sama sama-sama Bapak, semua kita bangun. Kita tidak terlibat dengan politik kita membangun negara. Nanti mudah-mudahan Pak, Selayo ini
biar beliau yang tahu nanti bagaimana perkembangannya. Iya. Tidak perlu banyak, tapi sedikit-sedikit. Yang penting jalan Pak. Step by step kata orang sekarang Pak. Misalnya seperti gapot tadi. Jadi mungkin itu aja Pak, terima kasih kami ucapkan Pak atas kerjasamanya, berjalan sangat baik. Dan kami juga sebentar lagi mau Iya. Oke, kami ingin menanyakan Terima kasih. kira-kira